Baik, Bapak Ibu, sudah terlalu siang kita mulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ibu Kepala SMP Negeri 4 Batu yang saya hormati, Bapak Ibu Pendidik dan Pendidikan SMP Negeri 4 Batu yang saya hormati juga. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberi nikmat kita, sehingga di siang yang berbahagia itu kita ada di sini bersama-sama untuk melaksanakan salah satu tugas rutin kita, yang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan in-house training dengan tema peningkatan kompetensi guru melalui model atau metode pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dan dengan ridhonya juga kita dihadirkan di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini menjadi ibadah kita semua. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti pada yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir di tempat ini memenuhi undangan kami. Pertama saya mohon maaf dulu kalau acaranya hari ini setelah melihat di latar belakang kami, di banner latar belakang kami beda dengan yang ada di undangan yang tersebar kemarin di share oleh Bu Henu. Di undangan kemarin undangannya MGMP, tiba-tiba setelah ini di sini kok menjadi IHT. Jadi undangannya memang MGMP tapi acaranya IHT. Jangan pore undangannya MGMP kok IHT. Makanya kemarin ada disyaratkan, diminta Bapak Ibu untuk membawa laptop. Jadi acara kita hari ini nanti adalah in-house training, yaitu workshop yang narasumbernya dari diri kita, dari dalam lembaga kita sendiri. Nanti narasumbernya adalah Bu Elisa. Baik Bapak Ibu sekalian, serangkaian acara akan kita laksanakan dari siang hari ini sampai siang sampai siang. Mudah-mudahan tidak sampai malam, maksud saya. Acara IHT peningkatan kompetensi guru melalui model metode pembelajaran yang berpihak pada murid ini, serangkaian acara akan kita laksanakan. Yang pertama nanti adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Batu, kemudian dirangkai dengan penjelasan singkat tentang kinerja yang akan disampaikan oleh Bu Bibit. Kemudian baru acara inti yaitu in-house training yang dengan narasumber Bu Elisa Mariana Makrani. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Batu. Kepada yang terhormat Bu Henu Lismiati, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih pagi kan ya Pak? Masih. Semangatnya Pak? Iya, karena nggak ada matahari. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah nikmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Bapak Ibu, IHT ini adalah tindak lanjut dari PMO bulan Februari, dan April ini nanti di akhir bulan tanggal 30 kita akan mengadakan PMO lagi. Karena tanggal 1 itu libur hari buruh, PMO-nya tanggal 30 jam 6 sore sampai jam 8 malam online melalui Gmeet. Kemudian untuk Bapak Ibu, materi dari IHT kali ini nanti itu adalah pilihan model pembelajaran yang diinginkan oleh Bapak Ibu untuk dipelajari dari hasil Google Form yang saya berikan beberapa waktu yang lalu. Nah, Bapak Ibu,
manfaatkan kesempatan dengan sebaiknya, kita niati untuk menambah ilmu. Karena syarat menjadi guru itu kan harus mau belajar sepanjang hayat. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enu. Baik Bapak Ibu, demikian sambutan dan informasi dari Kepala Sekolah. Demikian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya berkaitan dengan tugas kita. Tugas kita sebagai guru akan ada penjelasan singkat dan jelas dari yang Mbak Rekso urusan kinerja yang akan disampaikan oleh yang terhormat Mbak Sri. Waduh, Mbak silakan. Baik Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dan Bapak, seperti yang saya sampaikan kemarin atau tadi malam dan siang ini sudah saya bagikan link untuk mengakses. Mohon dipastikan data atasan yang kemarin namanya masih Bu Yayu Sariastuti itu sudah bernama Bu Henu Lismiati. Itu dicek dulu, harusnya sudah. Karena aplikasi ini pakai handphone bisa Pak, pakai handphone bisa. Jadi aplikasi ini kalau tidak dibuka maka dia tidak sinkron otomatis. Jadi harus dibuka dulu baru dia ada penyesuaian. Nah, semoga semuanya sudah Bu Henu untuk data atasan yang di profil, gitu ya. Nah, siang ini saya hanya minta waktu 10 menit, Bapak Moderator. Ya, jadi mari kita memastikan bahwa ini kan ada profil, ada SKP. Nah, terutama yang di SKP itu nama atasannya juga sudah sama. Nah, kalau kita klik SKP, dia akan muncul seperti ini. Nanti Ibu dan Bapak bisa klik detail SKP. Oke ya, nah ini detail SKP. Tampilannya seharusnya begini, gitu ya. Nah, kalau di sebelah sini, ini namanya masih Bu Yayu, maka silahkan dimuat ulang. Ya, silahkan dimuat ulang. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa aplikasi ini kan berbasis website ya. Ini tidak sinkron otomatis. Jadi kalau tidak dibuka maka tidak ada perubahan. Kalau dibuka dia ada perubahan. Diklik lagi. Sudah diklik belum? Diklik lagi Bu. Sudah. Ini saya 2 kali. Nah, berarti sinyalnya belum nyampe kalau masih Bu Yayu. Sampun? Sampun. Ada yang belum sampai ke sini, Ibu dan Bapak? Nah, Ibu dan Bapak, kemudian selanjutnya perlu dipastikan kembali, ini ya. Jadi Ibu dan Bapak akan menemukan hal seperti ini di hasil kerja, ada utama dan tambahan. Ini seharusnya sudah ada isinya. Nah, ini tadi sempat cek punya Pak Isna ini sama Bu Elisa itu masih kosong. Bagaimana dengan kasus yang masih kosong? Maka Bu Elisa dan Pak Isna ini harus secara berkala melakukan pengecekan sampai SKP-nya ada isinya. Nah, ini tarian datanya dari mana? Tarian datanya dari platform Merdeka Mengajar, dari pengelolaan kinerja. Itu. Ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Saya itu waktu menginformasikan kepada Ibu dan Bapak untuk bisa diubah. Saat itu segera diubah atau tidak? Karena begini ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu kan saya menyampaikan begini Pak. Ini bisa diubah. Tapi Ibu dan Bapak jangan mengolor waktu. Karena sewaktu-waktu ditutup kita tidak tahu. Nah, ketika tarian data ini sama seperti awal, berarti Ibu dan Bapak mengubahnya setelah datanya sudah ditarik. Begitu ya Pak Desta. Jadi kalau misalnya ini tarian datanya masih sama seperti awal, maka dicukupi sesuai dengan SKP-nya Pak. Sesuai SKP yang di BKM. Karena dia narik data aja dari PMM. Itu. Jadi ada pertanyaan lagi Bu dan Bapak?
supaya tidak melebihi 10 menit. Oh sudah 11,5. Ya, ini korupsi 1,5 menit ya. Oke. Ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Atau ada yang tidak sesuai? Kalau kosong tidak perlu khawatir. Mohon dicek secara berkala, itu aja ya. Kalau kosong tidak perlu khawatir, dicek secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas semangatnya siang hari ini Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan kombel kita nih, tentang berbagi praktek baik model pembelajaran. Ini merupakan hasil dari G-Form yang diisi oleh Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membangun kolaborasi dan kompetisi positif dalam pembelajaran melalui TGT. Apa itu TGT? Ada yang tahu Bapak Ibu? Teams Games Turnamen. Betul. 100 untuk Pak Saiful, tepuk tangan untuk Pak Saiful. Dan Bapak Ibu, sebelum tepuk tangan. Sebelum kita masuk, langkah yang akan kami sampaikan ini bisa dipakai Bapak Ibu di kelasnya. Bisa dipakai ya. Yang pertama, Bapak Ibu bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Itu ada beberapa pilihan di depan. Ada yang jatuh cinta hari ini. Ada banyak. Ada yang ngantuk. Ada yang sedih. Nanti Bapak Ibu di kelas bisa menggunakan sticky note atau menulis atau menyebutkan. Nah, saya tanya sekarang, Mem, bagaimana perasaannya hari ini, Mem? Jatuh cinta. Waduh, Mem jatuh cinta. Jatuh cinta temenan apa seperapat? Siswa Bapak Ibu menuliskan atau menyampaikan, kemudian Bapak Ibu konfirmasi. Jika ada yang mungkin sedang marah, sedang sedih, kalau mayoritas bahagia semua, Bapak Ibu bisa melanjutkan materi. Tapi kalau rata-rata mengantuk, maka Bapak Ibu harus mencari strategi baru untuk membangkitkan semangat siswanya. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, kita buat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, masuk ruangan tepat waktu tadi, kayaknya sudah masuk tepat waktu semua, nggih. Yang kedua, mematikan atau mode silent di HP saat mengikuti kegiatan ini karena pesertanya bukan siswa nih Bapak Ibu, nanti kalimatnya bisa diganti. Yang ketiga, aktif dalam berdiskusi. Yang keempat, mengangkat tangan ketika bertanya. Jika Bapak Ibu sudah membuat begini, Bapak Ibu tinggal konfirmasi. Bapak Ibu, apakah kesepakatan kita ini ada yang perlu dirubah atau ditambah atau ada yang dikurangi? Sudah ada yang tambah? Misalnya, bolehkah minum air? Boleh. Ini nanti kalau setiap kali pertemuan, Bapak Ibu bisa menanyakan lagi kesepakatan kelasnya yang kemarin, apakah perlu ditambah atau dirubah? Karena setiap hari kemungkinan ada hal baru atau yang seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini kita sambil berdiskusi aja. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya yakin sudah semua nih. Kita masuk ke materi kita. Daripada saya membaca ya, minta tolong dibacakan. Siapa nggih yang bersedia membacakan? Pak Desta. Pak Desta, Pak Ahmadi. Monggo Pak Ahmadi. Pak Som. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Mana suaranya selamat siang? Kita baca bersama-sama yang berwarna merah. 1, 2, 3. Bapak Ibu tentu pernah mengalami momen di mana menemukan masalah berkaitan dengan proses pembelajaran para siswa-siswi. Karena karakteristik dan minat yang berbeda menjadikan setiap siswa itu unik dan istimewa. Tatkala karena perbedaan ini akan sulit untuk hanya menerapkan satu model pembelajaran agar ilmu bisa tersampaikan secara maksimal pada para murid.
Salah satu model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu guru gunakan di dalam kelas dalam model pembelajaran TGT. Tahu nggak? Tahu kan begitu? Tim apa? Turnamen. Tim game turnamen. Tepuk tangan untuk Pak Ahmadi, Bapak Ibu. Dan ratusan tepuk tangan di situ. Terima kasih Pak Ahmadi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memilih sebuah model, satu model pembelajaran, maka kita tentunya sudah menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan karakteristik, kebutuhan siswanya. Jadi tidak serta-merta kita mengambil model itu karena ikut temannya pakai PJBL, kita ikut PJBL. Padahal karakter matkulnya, babnya itu belum cocok untuk di PJBL kan. Kalau ditanya adakah model yang terbaik untuk diajarkan, tidak ada Bapak Ibu. Jadi itu semua disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Bukan satu model itu yang terbaik kita pakai, itu tidak. Kenapa? Di kita, di rapot kita itu yang turun metode pembelajaran, kemungkinan besar siswa kita dalam mengisi survei kemarin hal itu yang kurang, sehingga kita perlu meningkatkan kompetensi dalam meningkatkan apa ya, menerapkan metode, strategi ataupun model pembelajaran dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Teams Games Turnamen. Teams Game Turnamen, dari judulnya itu kita sudah bisa menebak bahwa di kegiatan TGT ini pasti ada gamesnya. Untuk pemilihan games, Bapak itu bisa menggunakan aplikasi banyak kalau sekarang mau pakai digital. Hari ini yang akan kita praktekkan bukan yang digital, jangan khawatir Bapak Ibu. Hari ini kita menggunakan yang manual. Kalau yang digital nanti kita akan menggunakan yang manual dulu, baru kita yang digital. Apa itu TGT? TGT adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan elemen kompetisi dan kerja tim dalam rangka memperkuat pemahaman materi. Konsep dasarnya TGT itu ada tim, ada pembentukan tim, kemudian pengajaran materi, maksudnya penyampaian materi, kemudian kompetisi antar tim, dan yang terakhir ada evaluasi kinerja. Prinsip dari TGT itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, kolaborasi tim, kompetisi yang sehat. Saya tulis kompetisi yang sehat, kenapa? Karena kadang ada kompetisi yang tidak sehat, makanya saya tulis kompetisi yang sehat. Yang kedua ada tanggung jawab bersama. TGT ini nanti ketika Bapak Ibu membuat, jangan sampai hanya melihat turnamennya saja, tetapi perlu di dalamnya diperhatikan tanggung jawab antar anggota. Pada observasi kemarin, banyak beberapa pengelolaan kelas seperti peran serta anggota kelompok yang belum maksimal. Hari ini nanti akan kami sisipkan bagaimana caranya mengoptimalkan peran anggota dalam kelompok di praktek berikut. Sama ini ya. Ya, ini. Bapak Ibu, ada banyak ilmuwan apa ya yang sudah membahas tentang TGT. Yang saya ambil adalah punyanya Slavin, karena saya pernah mencoba yang punyanya Slavin. Kalau yang lain saya belum pernah mencoba. Yang pertama prinsipnya ada 5. Pertama penyajian kelas, kemudian belajar dalam kelompok, kemudian permainan game, kemudian pertandingan atau turnamen, berikutnya yang kelima adalah penghargaan. Jangan lupa memberikan penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan bukan berarti hadiah berbentuk harus berbentuk nominal atau apa. Nanti Bapak Ibu bisa membuat sertifikat dari kertas itu juga sudah. Saya sudah menyiapkan tadi kayaknya nanti. Nah ini nanti saya berikan ke tim yang super hebat pada hari ini, yang mendapatkan poin atau skor tertinggi. Berikutnya, langkah-langkah implementasi TGT Bapak Ibu. Yang pertama, pembentukan tim. Nanti hari ini kita akan belajar membentuk tim, membagi kelompok. Ini artinya ini membagi kelompok yang
yang baik tentunya harus berdasarkan kesiapan, gaya belajar dan sebagainya. Tapi hari ini nanti kita membagi kelompoknya dengan berhitung, ya. Kan saya tidak tahu gaya belajarnya Bapak Ibu. Ada yang pencolotan, gaya belajar Bapak Ibu ada pencolot. Yang kedua, Pak, ada penjelasan materi. Nanti pada saat kita praktek yang ini di pre-memori, ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu penjelasan materi kan sesuai dengan apa Bapak Ibu. Hari ini saya membuatkan soal itu bukan materi saya Bapak Ibu, tapi pembelajaran berdiferensiasi. Bukan Bapak Ibu sudah bisa semua, jadi soalnya di situ materinya. Langkah ketiga, langkah ketiga nanti ada kompetisi antar tim. Kemudian yang keempat, Pak Sobirin, agar tidak lama. Teorinya sedikit ke Bapak Ibu. Ada evaluasi. Kenapa ini diperlukan? Agar Bapak Ibu bisa memfeedback hasil dari diskusi anak-anak nanti. Sekarang berikutnya, nah sekarang kita coba ya aturan permainan. Didik alon-alon. Nah, sudah. Bapak Ibu kita akan berhitung berapa ini nanti minta bantuannya Bu Pipit. Kita akan berhitung 1 sampai 5 nggih. Mulai dari Pak Risa, nanti silakan berkelompok, kelompok 1 angka 1 silakan di sebelah sana, angka 2 di sini, 3 di sini, 4 di sana, 5 di sana, 6 di sana. Wis balik ke Didik kok. Nggih. 1 sampai 5 mulai dari Pak Risa. Silakan berhitung Pak Risa. 1, 2, 3. Di kelas nanti tanya lagi bagaimana kesepakatan kelasnya. 4, 5. Tiga. Baik Bapak Ibu yang kelompok 1 di sebelah sana Bapak Ibu, grup 1 di sebelah sana, grup 2 di sini, grup 3 di sini, grup 4 agak miring di sebelah 5, 6. Berapa teman? Pilih ketua kelompok, silakan angkat tangan ke atas, angkat tangannya ke atas. Silakan angkat tangan ke atas. Silakan dimakan semuanya angkat tangan di atas. Angkat tangan ke atas. Hitungan ketiga, silakan menunjuk temannya untuk menjadi ketua. Di bawah itu sudah ada ketua siapa, notulennya siapa, pembicaranya siapa, kemudian bagi yang tepat paparannya 1 aja ya, paparan dan pengingat waktu. Ini sama dengan suasana siswanya itu ya begini nih. Baik, Bapak Ibu mohon
yang membuat paparan itu, yang membuat PPT atau yang mendesain itu adalah bagian dari Ibu. Yang ngomong, yang presenter di depan itu nanti yang misalnya menyampaikan seperti itu. Minggu depannya lagi bisa dirubah dari kelompok itu siapa notulen, siapa ketua, siapa. Jadi semua merasakan menjadi ketua, menjadi notulen, membuat paparan. Baik Bapak Ibu, membagi perannya 1 menit lagi selesai ya. Iya. Kita bisa minta bantuannya kita jadi timekeeper. Nah, Bapak Ibu, untuk menguatkan rasa solidaritas antar tim, maka Bapak Ibu harus membuat yel-yel. Itu nanti saya pribadi atau sekarang mau membuat? Membuat saja ya. Silakan nanti dibuat. Besok ketemu lagi membuat. Membagi peran sudah. Kemudian LK-nya Bapak Ibu tergantung masing-masing. Ini saya pre-memory ya. LK-nya saya pre-memory. Kemudian kita langsung ke TGT-nya. Nah, Bapak Ibu, aturan permainan. Bapak Ibu di depan ini nanti ada amplop yang masing-masing itu sudah ditulisi skor poin di sini. Karena Bapak Ibu, karena ini pesertanya Bapak Ibu, maka saya tulis uang ratusan aja ya supaya senang nanti di sini. Di 100, 200 nilainya begitu. Nah, silakan menggunakan strategi siapa pemain pertama yang akan menjawab soal di dalam sini. Bapak Ibu boleh memilih skor atau poin tertinggi, silahkan. Ini bobot soalnya berbeda. Silahkan pakai strategi siapa pemain pertama dan mau mengambil yang mana. Mau mengambil yang tinggi semua silahkan. Kalau tidak bisa menjawab, kita buat aturan mau dikurangi atau nol. Oke, nol. Nanti kita akan beri waktu satu soal itu 2 menit. Hanya 2 menit. Tim waktunya Mbak No, karena Bu Naila. Nanti saya minta Bu Naila, tapi itu jumlahnya pokoknya pas. Sudah nih Bapak Ibu. Sekarang 1 menit untuk menentukan siapa pemain pertama, siapa pemain kedua, siapa pemain ketiga. Di LK berikutnya yang belakang, LK yang belakang. Silakan dibuka dulu Ibu dan Bapak, lembar kedua. Itu sudah ada kotak tabel yang Bapak Ibu bisa menuliskan nama siapa urutannya. Urutan yang akan maju, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Iya. Oke, Ibu dan Bapak, nomor satunya sudah ditetapkan. Sudah, oke. Sudah ditetapkan ya, nomor 1 ya.
yang angka 1000 boleh. Karena di sini ada 6 soal. Tapi kalau mau acak juga boleh. Gitu ya? Oke. Ya, sesuai dengan angka yang di sini Pak. Kalau kami mau ambil angkanya 400 maka iya, Waktunya 2 menit ya Pak ya. Iya, setelah ambil ya. Bisa kita mulai ya. Oke. Mau langsung ambil acak atau ambil acak aja? Oke, silakan Bapak Ibu boleh diambil yang mana. Kalau sudah ambil silakan kembalikan. Ambil aja satu dikembalikan. G, oke, ya. Di sini yang mau satu saja sudah dikembalikan. Oke, waktunya bisa dimulai sudah. Oke, silakan dikerjakan. Silakan bisa Gimana? mengerjakannya yang ambil. Mengerjakannya yang ambil Bu Suci di sini. Di sini. Memilih siapa yang pertama, Bapak Ibu kan saya pre-memori tadi. Di situ sudah ada diskusi tentang materi yang akan dibahas. Nah, Bapak Ibu harus punya rencana atau strategi siapa yang akan dikirim pertama. Karena menjawabnya di sini, di meja tanding ini. Maka Bapak Ibu harus bisa punya strategi. Kok dewe di kono sampean jawab kok Joko poin sing cilik yo, kok Joko sing gede. Jadi sampean punya strategi sendiri di kelompok itu. Karena ini namanya turnamen. Jadi silakan disitu tentukan. Teman-teman itu kan pasti tahu kemampuannya. Nah makanya di sini diperlukan kelompok yang kesiapannya berbeda. Dan antar siswa itu harus berbeda. Jadi Bapak Ibu harus punya strategi. Sampean ambil yang pertama, ambil yang poin terendah, sampean ambil poin tertinggi. Intinya kan semua bisa menjawab, tidak nol itu akan banyak poinnya, kan begitu? Sudah. Kalau mau diskusi materinya pembagian berdiferensiasi sampai di situ. Nah ini pre-memori ya tadi. Yang pertama siapa? Silakan pemain pertama silakan maju. Tunggu temannya, tunggu temannya. Tunggu temannya. Ibu kesini. Langsung dijawab di sini. Oke. Oke, monggo Pak. Langsung duduk, langsung duduk. Sudah ditulis jembatannya ya di nomor 1 ya sudah. LK. Ted, nggak apa-apa Pak. Kelompoknya ditulis ya. Mas Ibu kelompok berapa ini tadi? Kelompok berapa? 300. Kita cek dulu ya Bapak Ibu. Kelompok 1 poin 16
Salah. Loh, kan sing nulis tahun itu. Iya. Kamu lagi di belakang. Ditulis di belakangnya. Di belakangnya itu kan ada kayak gambar dua. Anu rapat Pak. Dijawab di sini harusnya tanpa pertolongan penanya. Ya. Di sini tulis. Jawabnya di kertas itu Pak. Di itu Pak, kertas yang di bawah. Nah, dijawab di sini ya. Boleh. Di sini. Kelompok 3. 1 menit ya. Jadi jawab sendiri, bukan itu jawab di sini. Ya ini soalnya. 3, 2, 1. Habis. Itu kunci dari sini. Ayo Bapak Ibu, sebentar. Sambil menunggu Bu Pipit menuliskan kolom skor agar kita bisa tahu grup mana yang tertinggi. Poin sama atas dosen pilih ya. Anak aja ada 4. Ini masing-masing skor berbeda. Anak dari masing-masing turnamen itu akan mengambil di mejanya sendiri. Tidak berebut seperti tadi, tapi sesuai dengan skor dan rencana strategi yang dia buat. Bapak Ibu sekarang tidak perlu pusing bikin soal mau ada ChatGPT, tulis tolong buatkan soal tentang ini beserta kunci dan skornya. Saya menit untuk kabel bisa. Tidak usah bikin mikir, sudah keluar semua. Jadi seperti itu. Turnamen ini sudah upload, bisa pakai kartu atau aplikasi yang pakai wall yang disentuh keluar soalnya, atau pakai permainan Jeopardy yang sudah didapat kado ibu. Itu bisa dipakai di sini. Jeopardy-nya nanti kita akan Juaranya yang poinnya 600 itu studi passion merupakan strategi pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar yang baik. Bapak Ibu, strategi berdiferensiasi itu kan ada berapa? Ada konten, proses, arahnya ke situ. Ini sudah ada studi kasus, sudah diberikan menjadi beberapa kelompok peserta didik memahami statistik dan sebagainya. Ini termasuk apa kalau menurut Bapak Ibu? Bentar ya, saya bacakan lagi. Mengajarkan materi, kemudian kelompoknya itu berkelompok berdasarkan memahami konsep dasar statistik. Kemudian kelompoknya lagi satunya mengulangi pemahaman. Kemudian satunya lagi itu dipilih pengolahan data. Berdasarkan apa Bapak Ibu kira-kira? Konten. Ini salah kelompok 1, jawabannya berarti 0. Kemudian yang kelompok 1 lagi, masih kelompok 1 dulu ya. Ini poinnya nilainya 500. Sebutkan elemen pembelajaran berdiferensiasi. Elemen pembelajaran berdiferensiasi itu apa Bapak? Proses, produk, satu lagi. Oke, proses, konten, proyek. Salah. Kurang. Saya kasih 500. 500 ini dikira terus sampai salah. 250. Kelompok 1 lagi ngambilnya dur-dur sih, mau jawabannya ini. Seorang guru matematika kelas 3 ini dibagi berdasarkan kebutuhan media. Untuk penjumlahan diberikan oleh penjumlahan berulang menggunakan angka. Menurut Bapak Ibu, ini diferensiasi apa? Proses. Jawabannya ini berdasarkan jumlah peserta.
Boleh. Berikutnya masih kelompok 1. Kelompok 1 ini soalnya orang dipilih, mau dipilih dilingkari gitu loh. Berdasarkan titik-titik dipilih, dilingkari 0. Oke, kelompok 1 sudah, sekarang namanya hilang. Hilang siji sudah Kelompok 2 ini ngambil 700 soal yang sama tadi. Studi kasus di atas merupakan diferensiasi berdasarkan studi kasus jawabannya. Salah apa tadi? Salah 0. Dikit studi kasus ya. Seorang guru bahasa Indonesia skornya 0 ya, Bu. Yang 0. Seorang guru bahasa Indonesia bla 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 gitu ya. Studi kasus di atas merupakan proses berdiferensiasi berdasarkan ini jawabannya aktual. Ini ngambilnya 900 ini. Dalam pembelajaran matematika, di sini membahas mengenai penanganan data sistem. Studi kasus di atas merupakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan ini betul kesiapan atau kemampuan. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi mempertimbangkan ini jawabannya, mempertimbangkan kemampuan betul-betul karakteristik gaya belajar atau karakteristik benar lagi. 300. Sebutkan elemennya itu kan ada ya. Nah, elemennya ini
Ini masih proses berdimensi yang Ya, menginspirasi sekali memang acara di hati kita hari ini. Semuanya tertawa. Masih tak tertawa berarti ada masalah dengan Ada masalah dengan Google-nya. Nah, iya. Koneksinya. Sini seruput tersangkut tadi. Sekali lagi terima kasih Bu Anissa. Ini mudah-mudahan semakin memperkaya hasanah kita untuk menambah variasi kita dalam belajarkan anak-anak. Dan pada gilirannya anak-anak bisa belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, sudah saya tinggal satu acara sebetulnya. Oh iya. Masukkan. Ya. Oh. Ada masukan? Ya. Boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, acara demi acara sudah kita lewati, mulai dari siang tadi sampai siang hari itu. Ngomongnya pagi. Mudah-mudahan yang kita kerjakan hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita lebih baik serta sekolah kita juga menjadi lebih baik. Amin. Kita akhiri Bapak Ibu sekalian acara kita hari ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang terhormat Ustaz Mana Sutra? Khairul Sutra. Saya membawa acara dari awal sampai akhir tentu banyak salahnya karena mau bikin salah hari ini jadi banyak sekali saya salah. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf Bapak Khairul Sutra. Khairul penak Sutra itu loh gak penak. Gak boleh balas. Enggak bakalan dibalas sama dia Ustaz. Yang sendiri siapa itu Bang? Sampai dulu. Padahal itu Mas Nobel saya. Boleh guyu soalnya. Ayo kamu boleh. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri kegiatan kita sore ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama bisa kita praktekkan dalam pembelajaran kita di kelas. Untuk yang beragama selain Islam, dipersilakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari berdoa bersama-sama dengan saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.